Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 4 larangan yang harus kita perhatikan sebelum masuk bulan Ramadan. 4 larangan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana kasiyami sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau berpuasa 2 hari. Illa rajulun, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka berpuasalah dia. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan yang pertama, larangan mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau berpuasa 2 hari. Hanya saja di kalangan para ulama, mereka berselisih pendapat apakah larangan ini mengarah kepada hukum haram atau hukum makruh. Namun kita harus memperhatikan larangan di dalam hadis ini sesuai dengan teks, bahwa Nabi SAW melarang jangan mendahului puasa Ramadan dengan sehari atau 2 hari. Hikmah dari larangan ini adalah untuk mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dikala Ramadan itu tiba, sehingga fisik ini dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Kemudian dari larangan ini dikecualikan bagi mereka yang terbiasa puasa, seperti puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa-puasa sunnah yang lain. Dikala seseorang terbiasa melakukan ibadah puasa sunnah, kemudian dikala 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan tiba, maka boleh dia berpuasa apabila bertepatan dengan waktu-waktu puasa sunnah. Dan yang dikecualikan juga bagi mereka yang memiliki utang puasa Ramadan, sehingga dia harus mengqadha di hari sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Demikian juga puasa nazar. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila pertengahan bulan Sya'ban telah tiba, maka janganlah kalian berpuasa. Ini adalah hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh kebanyakan mazhab Syafi'i, bahwa larangan berpuasa mendahului Ramadan itu terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, bertepatan pada tanggal 16 bulan Sya'ban. Di situ sudah termasuk dilarang untuk berpuasa. Ini di kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ammar bin Yasir. Dia berkata, man shamal yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini
Para ulama menjelaskan, yang pertama yang dimaksud dengan hari syak, hari yang meragukan, yaitu hari yang ke-30 di bulan Sya'ban. Dikala seseorang berpuasa pada hari itu termasuk hari yang meragukan, ya, dikarenakan pada malam 30 Sya'ban hilal itu dia tertutup, ya, dia terhalang oleh sesuatu sehingga tidak melihat hilal, yang kemudian di hari ke-30 dikala seseorang berpuasa itu namanya hari yang meragukan. Yang kedua, ada yang menjelaskan bahwa hari yang meragukan di sini adalah pada 1 Ramadan, di mana seseorang berpuasa itu dengan keraguan. Sementara ibadah apapun yang harus kita lakukan itu harus dengan yakin seyakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kemudian hadis yang keempat mengenai larangan diriwayatkan oleh Abu Daud dari Khuzaifah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu syahrah hatta taral hilal au tukmilul iddata. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan hingga kalian itu melihat hilal, atau kalian menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang tidak boleh berpuasa Ramadan kecuali dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan ruqyatul hilal, yaitu melihat hilal. Ya. Apabila hilal ini dia terhalang, dia tertutup dengan sesuatu seperti awan misalnya, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Ini adalah tuntunan dari Nabi bahwa satu ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali telah tiba waktunya. Misalnya seseorang melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, duhur atau asar, itu tidak boleh dilakukan kecuali telah tiba waktunya. Karena kita tahu bahwa syarat-syarat sholat itu apabila telah masuk waktu sholat. Apabila seseorang mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Demikian juga penetapan bulan Ramadan ini, bahwa seseorang tidak boleh berpuasa kecuali telah tiba waktunya, yaitu dengan cara ruqyatul hilal atau dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Saudaraku, ini adalah hadis mengenai larangan sebelum masuk pada bulan Ramadan yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.